الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, atas kesehatan, keafiatan, taufik, dan hidayah yang selalu Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, sehingga dengan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan itu kita bisa melaksanakan keharduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu melaksanakan salat maghrib dikerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini turun kami teruskan pengajian yang biasa disampaikan oleh Pak Aul Ustaz. Jadi tadi ulun hanya menyampaikan mengerjakan amanah. Artinya Sidin dari mata anak Sidin garing sakit Aisyah panas roh. Ini beda kekangan panas roh ya lah. Ini bila untuk kanak ini panas roh itu hanya bisa 24 juga bawa si kanak. Jadi mata anak Sidin Aisyah begini yang panas roh ke dokter. Jadi bila ada sempat kita ganti. Jadi lokasinya dari sini datang dari sini yang ganti. Sini nggak ada yang ada yang ganti lah. Sama aja kalau ilmunya sama aja. Ada yang seru. Doakan mudah sehat. Amin. Amin. Dan kita keluarga kita juga seberkahan, orang tua kita sehat semuanya. Amin. Amin. Ya, bisa kita kali. Sama malam nangis, sama makan padamu, pada anaknya, mintarnya tobat juga bangun tengah malam, ya kan? Kalau ada bulan malam akhirnya ya panas Allah. Tapi setelah itu ya, anak adalah garing, anaknya garing, adiknya garing, kalau sabarnya garing, kalau semuanya pulang garing, gara-gara menjadi anak tadi. Cuman semua itu kita harus selesai hati. Semuanya sudah Allah tetapkan. Sakit, gembira, jangan sakit, gembira, sedih, galau, kecelakaan, dapat harta apa, semuanya sudah Allah tentukan. Jadi kita ini tinggal menjalani takdir aja. Oh, hari ini kita ada di majelis, memang sejak kita umur 4 bulan di dalam perut itu sudah Allah takdirkan, dituliskan Allah Ta'ala seperti itu. Banyak yang pernah mencapai anak baru bibinya atau yang hamil 4 bulan biasanya gerak jalan ada baik. Nah setelah itu Allah kasih roh, Allah kasih dan di situ takdir celaka beruntung ajarnya dan rezekinya. Nah jadi kita ini menjalani takdir aja, ridho aja. Kayak apa kalau Allah menolak kita? Ridho aja kita. Ya, kita kalau menolak. Kalau Allah semuanya sudah ditentukan Allah Ta'ala. Bapak ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini sampai halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi dhikrihi amin. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhlas.
ma huwa? Faqala hatta as'ala anhu Jibril. Fas'ala anhu Jibril. Faqala hatta as'ala anhu Mikail. Fas'ala anhu Mikail. Faqala hatta as'ala anhu Rabbul Izzah. Fas'ala Rabbahu ta'ala anhu faqala al-ikhlasu sirrun min asrari awdi'hu qalba man sya'a min ibadi. Dalam riwayat lain auda'tuhu ala kaliman ahbabtu. Nah, di lainnya sini seperti ini redaksinya di dalam kitab Kifayatul Aqiyah. Biasa ikhlas inilah artinya. Dan adalah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi sahabat ini penasaran apa itu ikhlas. Ya, saking mulianya, saking agungnya ikhlas ini sampai Rasulullah tuh kada bisa menjawab. Ada bertakun dulu lawan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini adalah malaikat yang sering menemani Rasulullah dan menyampaikan wahyu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat Mi'raj, menemani Rasulullah sampai ke atas langit siapa? Malaikat Jibril. Jadi ada apa-apa tuh bertakun sama malaikat, ya, malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini rajanya para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Diturunkan malaikat dan roh. Para malaikat dan roh. Dikatakan roh itu adalah malaikat Jibril, rajanya para malaikat. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada malaikat Mikail. Nah, ini saking kayak apa ikhlas itu Rasulullah tanpa menjawab. Malaikat Jibril pun tidak bisa menjawab bagaimana itu ikhlas. Mungkin kita bukan dirinya aja lah. Aku ikhlas bersedekah, aku ikhlas sembahyang, aku ikhlas mengaji, aku ikhlas beribadah. Tapi praktiknya yang bagaimana? Kemudian lagi malaikat Mikail. Nah, dan malaikat Mikail pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan malaikat Mikail tulisnya apa? Nah, wajib mengetahui jika sudah balik bakal. Balik. Bijinya balik dah. Untuk sehari balik. Apa malaikat Mikail? Nah, anak-anak baca ke taman ada baca. Malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki. Ya kan? Mikail kemudian membagi rezeki, menentukan membagi rezeki. Wajib tuh tahu benar. Belajar itu tahu itu wajib tahu. Ada dalam kitab Aqidatul Awam ya. Mana mereka tidur di mana? Mereka ayo. Anak orang. Dan malaikat Mikail bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, ikhlas itu adalah rahasia daripada satu rahasia daripada rahasiaku yang aku letakkan pada hati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Jadi ikhlas itu adalah satu rahasia Allah. Satu rahasia Allah yang aku letakkan di hati. Jadi ikhlas itu di hati adanya, ya, di hati. Aku ikhlas aja sampai aku ikhlas beribadah. Tapi belum tentu orang itu kadang-kadang di mulut bisa ikhlas, tapi di hati belum tentu. Di hati karena ada ini. Nah itu ikhlas. Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini adalah binatu Rasulullah. Jadi 4 sahabat itu semuanya ada ayat Allah Nabi. Sayyidina Abu Bakar bintu Nabi. Ya,
Sayyidina Abu Bakar anak Sayyidatuna Aisyah kawin dengan Rasulullah bintu Sayyidina Umar kawin dengan Sayyidina Umar dikawini oleh Rasulullah. Ya, Sayyidina Ruqayyah sebagai siapanya Ummu Kulsum mertua Nabi. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mertua Nabi, Sayyidina Umar mertua Nabi. Sayyidina Nabi ada 9, asalnya 11 diceraikan 2, yang tetap bertahan sama Nabi ada 9. Antis ini sebuah wafat Mustafa khuyirna bakhtan nabiyyal Mustafa Aisyatun wa Hafsatun Masaudah Sofiyatun Maimunah. Ini kaki kita awal pesantren belajar ada belajar berarti masalahnya ada yang apalannya. Kemudian Sayyidina Utsman ini Sayyidina Utsmannya namanya anak Nabi 2 orang, ya kan? Digelar dengan Dzunurain, orang yang pertama 2 orang cahaya anak Rasulullah. Jadi Sayyidina Utsman ini minantu Rasulullah, Sayyidina Ali minantu Rasulullah juga. 4 sahabat keluarga Nabi. Cuma yang berkumpul keluarga Rasulullah hanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman beda bulan. Kalau yang ziarah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidina Umar sampai mati bersahabat oleh Rasulullah. Ya, hidup sampai mati itu orang ikhlas, sahabat orang ikhlas sampai mati bahwa kita lah musuhnya jadi kawan ini tangan duit kawan ini nanti sudah sakit yang ada yang lagi itu alhamdulillah. Ujian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ikhlas itu zahir batin sama. Orang ikhlas itu zahir batinnya sama, keluar dalam semua. Kita sebayang tahajud memang bagaimana? Sebayang tahajud surakan di tengah malam bagaimana? Ya, sebayang berjamaah bila lebih bagus daripada itu berarti tidak diindikasikan orang itu bisa ada ikhlas. Lebih bagus berdoa bila orang banyak. Tapi sebayang tahajud baju utang aja, baju kaos biasa. Kenapa? Karena dia yang melihat. Pas ada orang baju bagus. Seharusnya bila kita berdua dengan Allah, kita tuh mencari pandangan Allah, ya kan? Lain pandangan manusia. Bersedekah misalnya, ada wudhu makan ada, tetap bersedekah. Saya jumlahnya 5.000, 10.000, bagus lagi sih. Bila orang tuh bersedekah, pas ada orang banyak, bersedekah banyak, kita makan ada indikasi terdeteksi orang tua ikhlas. Ya, jadi Sayyidina Ali orang tua ikhlas. 2 dalam sedekah. Jadi ya benar sama majelis taklim Saikum Adil Jari berdua banyak tetap turun majelis, tetap mengadakan majelis walaupun mengadakan misalnya ulun bermusik, gurunya tetap datang kalau hati guru ikhlas, ya jauh ke barat nggak ada orang tua majelis itu jadi hari orang ikhlas, ya. Kemudian lagi gurunya siapa, mengajar siapa, tetap turun, tetap menggunakan ilmu. Berarti orang itu ikhlas. Artinya ada orang siapa, aku niat untuk ilmu karena Allah. Yang mengajari siapa gurunya, asal gurunya ibu guru pada menyesatkan aja lah. Ada yang gurunya namanya aja lah, asal-asalan. Tetap turun. Itu ikhlas biasanya. Sayyidina Ali Allah aja. Kemudian kita bisa lah. Ya, saya sambil tahajud. Kalau bisa baju khusus, baju gamis, baju juga minta surah supaya mendidik hati itu ikhlas. Kadang kita lihat sebayang surahan uang ada baju kaos bagaimana langsung baju gamis hanya sebayang. Nah, uang banyak hanya baju bagus. Nah itu namanya sinari kada ikhlas ya. Berarti ada indikasi yaitu orang itu bisa minta lihat. Nah ikhlas itu di hati anaknya di hati. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ikhlas itu terbagi 3. Ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Ikhlasul abidin, ikhlas itu terkaya. Ikhlasul abidin, orang yang beramal ibadah mengharap balasan langsung di dunia. Misalnya membaca waqiah setiap hari, ya Rasulullah, setiap orang itu gak bakal akhir. Orang yang baca waqiah itu pasti amalan orang-orang sugih. Asal baca istiqamah baca waqiah sampai yang duha Allah mudahkan rezekinya.
Rizki hendak di dunia, hendak di dunia mana? Hendak cepat mana? Jadi mengajar ikhlas, cuma ikhlasnya paling rendah, paling rendah. Cuma tetap ikhlas, tetap mau turun beribadah, tetap mau baca wakilah, tetap mau sembahyang duha, ya kan? Tetap mau kerja salib, cuma mengharap punya. Misalnya di majelis mau makanan, ya kan? Kalian ada makanan, itu dibilang langsung ada makanan misalnya. Kalian ada makanan, lalu turun kenapa? Hendak mengharap nikmat yang segera. Nikmat segera apa? Makanan itu. Lalu turun, dia mengajar ikhlas. Cuma ikhlasnya masih orang peringkat 3, ya, peringkat 3 baru peringkat pertama. Cuma ikhlas tetap turun, bagus lagi alhamdulillah. Tetap dianggap baik. Pada hadir lalu kan. Ikhlasul muhibbin yang kedua, disamping ikhlasul muhibbin mengharap balasan di akhirat. Jadi bukan ikhlas, cuma tingkatan di atas daripada ikhlas yang ini. Orang ini beribadah, ya, cuma mengharap surga, mengharap pahala banyak supaya nyaman di akhirat. Ikhlas cuma masih rendah daripada ikhlas yang paling tinggi. Ya Allah, sebenarnya nih, salat berjamaah pahalanya 27 derajat turun karena Allah ada mengharap supaya nyaman di akhirat. Pahala orang sampai berjamaah itu langkahnya Allah catat. Bila kita berwudu dari rumah sampai ke masjid, satu langkahnya itu dibalas satu kali hadis, satu kali umrah. Ada hadis. Satu langkahnya asal wudu dari rumah, ada dilanggar aja terwudu dari rumah. Kemudian lagi langkahnya, kemudian lagi pertama pahalanya banyak lagi, bertambah daripada malaikat. Mengucapkan amin kepada imam, dapat pahala lagi. Berwirid pahalanya banyak. Pahala fungsinya apa? Buat di akhirat. Nah itu namanya mengharap pahala. Jadi mengajar ikhlas yang di tengah, ada rendah, ada tinggi. Tetap ikhlas berlaku. Ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlasul arifin. Orang-orang yang arif, alhamdulillah. Kalau nama aja arif lah, ada ikhlas. Arif badui. Orang ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin itu dibalas baik, kadang tetap sembahyang. Dibalas Allah Taala kadang tetap turun aja sekali. Ya, diberi pahala kadang ada dunia kadang kita bicara sendiri. Kenapa? Karena kita ini seorang hamba. Kewajiban hamba patuh pada tuannya. Ya, hamba itu wajib pada tuannya. Jangan budak itu wajib patuh tuannya. Belinya lari, ya masalah budak hamba saya. Belinya lari, ibadahnya akan diterima. Ya, sedekahnya dari diterima. Jika hamba lari dari tuannya, dari pahala bagi dari hamba. Membantu oleh hamba, membantu hamba oleh hamba. Oh ini kata dari hamba. Oh ini hak asasi manusia. Mantap. Orang ikhlasul arifin ini yang paling tinggi. Jadi dia dikawal ibadah turun. Kadang apa-apa, kadang makanan, kadang mau minta lihat. Kalau ada pintu halal atau minantu, ada hanya mau supaya kadang ikhlas karena Allah. Itu kita itu sudah sedekat dengan ikhlasul arifin. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi mengetahuinya gimana di dalam hati kita. Misalnya keluar ke masjid, kalau dia hilang sandal, satu karena banyaknya orang. Besok saya nggak ada lagi ke masjid, karena dia jalan sandal. Kalau orang ikhlas karena Allah, hilang sandal ada. Besok turun pulang ke masjid, ya. Maka anak-anak pondok biasa dia nggak bisa hilang sandal. Itu nangis. Masjid harus sadar itu biasa kan. Tuhan harus sadar ya. Jadi ikhlas yang pertama kita ibadah mengharap dunia silahkan boleh. Ikhlas di Ghazali Muhammad bin Al-Ghazali Allah Taala. Ikhlas karena pahala ibadah karena pahala bisa ikhlas. Ibadah karena pahala murni karena Allah. Aku ini ibadah ada ibadah asli karena apa-apa. Tetap aku karena Allah nyuruh itu ikhlas. Sama dia mau bagi kurang gawe kantoran. Misalnya nih Abang Ijul, Ustaz Jul, Ijul, awal sana
Zulkifli ini pegawai PNS misalnya di bank gajinya 5 juta sebulan, ada saya. Ijul ini turun aja si Dedi turun aktif tempel sidik jari mudah hati ya kan, turun selama sebulan turun aja terus turun sih. Nah Ijul ini ada sama harap gaji kan pasti dibagi sudah, kalau sama harap gaji pasti dibagi, karena yang penting dia turun tiap hari, turun aja tiap hari. Di harap ada tanggal 1 pasti datang duit di rekening. Kayak di duit apa ya? Kita tuh sampai dia harus sembahyang sedekah, kerjakan amal, terus diharap ya pasti dari Allah. Itu ikhlas. Nah itu. Jangan kita logika kita itu. Misalnya rijik bilang di sini nih, sakit aja jadi di sini insya Allah ada aja, ya kan? Surahnya itu pasti ada sudah. Itu kita dunia, apa di akhirat? Allah Taala kada miskin. Allah Taala maha kaya. Ya. Coba yang sunnah subuh 2 rakaat kalau bisa kita raih jangan ketinggalan. Kalau kan ketinggalan kalau yang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa bisa Iskandar, Alphard, Fortuner, Pajero, Mercedes Ikhlas kalah keberadaan dengan 2 rakaat salat subuh. Dengan 2 rakaat salat subuh. Rumah JJ kenalnya kayak apa aja? Rumah yang digabung dengan rumah Kristen di Palmerah itu lebih mewah itu. Dengan 2 rakaat salat subuh ada nilainya rumah itu ya. 2 rakaat salat subuh. Ya. Bila anak tahu pahala, jebul mati dulu sesalah putin mati dulu kan. Jangan anak pahala nih, kayak apa 2 kali hebatnya mati dulu ya. Selama hidup kita orang nggak pahala. Selama kita hidup itu orang nggak pahala. Mempercayainya pakai apa? Pakai keimanan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi, semakin rajin beribadah. Dia bapak-bapak ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai ditinggal salat 2 rakaat sebelum subuh bagus. Jangan 2 rakaat aja sebelum subuh lah, sebelum subuhnya digawe juga lah. Juhur digawe, ya, juhur asar digawe, sembiang sunnah wajib. Sama ada jalan dalam di luar kayak Superman. Jalan dalam itu di dalamnya jadi bukan di luar. Hadirin bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami di Jawa di Jawa itu bila ada sembahyang 2 rakaat sebelum subuh bayar 10.000. Bayar 10.000 hukum sampai bila ada sembahyang sunat 2 rakaat. Saking pentingnya kan. Bilanya kada tahu juga di qada habis sembahyang subuh. Boleh aja sembahyang subuh asalkan ada berkaitan dengan yang wajib. Kalau dia sembahyang sunat mutlak, sembahyang waktu diharamkan bisa waktu zawal, waktu zawal, waktu matahari baru terbit, dan isyarat, waktu habis sembahyang subuh langsung sembahyang sunat, ada sebab apa-apa haram hukumnya. Tapi kalau saya tahiyat masjid, sembahyang sunat, sembahyang qadha boleh. Lagi sembahyang puasa pula parai lah. Nah iya, dibeki ya itu hatinya. Ujian Imam Fudail bin Iyad, ya kita. Ujian Imam Fudail bin Iyad, rahimahullah taala, tarkul amal li ajlin nas, bahwa tarkul amal li ajlin nas bahwa riya, dan beramal li ajlin nas syirik. Beramal karena Allah, beramal meninggalkan amal karena manusia riya. Kita nih malah anak sebelum maghrib kayak gini, anak sebelum maghrib sana ada ini dahulu. Aku tak pernah yang paling dianggap paling rajin, dianggap paling alim. Misalnya jadi imam kami jauhin kita kenapa? Karena aku dianggap paling alim, dianggap paling ini. Aku tak pernah kenapa boleh ikhlas. Itu jadi mampu lebih ayat. Bila orang itu meninggalkan amal gara-gara manusia ini takut manusia menyangka seuzon berdahulu orang tuh iya, mau lebih iya. Beramal
meninggalkan amal karena takut dipuji orang. Tapi kan jadi beramal orang tuh ya lebih niatnya sampah buruk kedua. Kadang tuh udah sedekah sejuta atau 5.000 10.000. Udah aku nyumbang di masjid. Kadang aku nyumbang nih. Kenapa? Dilihat di orangnya hanya ada jadi nyumbang keranjaan gitu. Nah, kalau ada jadi menyumbang itu udah agak ria. Belum menyumbang dia sudah. Dia beramal ibadah, mengharap orang banyak supaya bangga nih, supaya dianggap orang baik, dianggap paling alim, dianggap suara paling bagus, dianggap paling rajin ke masjid. Mengharap itu orang itu syirik. Namun ikhlasnya kayak wajib menghadapi dia. Ikhlas itu adalah ikhlas itu mengerjakan amal tanpa ada karena siapapun. Orang ada ke masjid zuhur sampai azan Allahu Akbar, tetap sembahyang berjamaah. Dia berdua nonton imam, ya. Ada paham siapa? Nah itu ikhlas namanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak apa solusinya? Yang ujungnya kayak tetap ibadah. Ada orang ada tetap ibadah. Ada kalau gurunya di majelis, siapa mengajar banyak orangnya turun di majelis, ya kan? Itu solusinya. Ya, Abu Bakri baik orang ikhlas gitu, jadi istiqamah. Ada orang ikhlas itu istiqamah, ya. Dalam istilah itu dalam syair mengatakan maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yatim. Maka lillahi yatim, sesuatu yang dikerjakan karena Allah yatim, sempurna. Jadi kalau orang pakai kalau putus. Wa maka li ghairillahi yatim, sesuatu yang bukan karena Allah yatim, dia akan putus, dia akan binasa. Nah, dia akan kadang-kadang bisa istiqamah. Udah kita bisa istiqamah bertahan. Amin. Kemudian al-ikhlasu sirrun min sirri astaudi'uhu qalba man ahbabtu, kan? Min ibadi. Artinya ikhlas itu rahasia daripada rahasiaku yang aku titipkan atas hati orang yang aku cintai daripada hambaku. Jadi ya Rasulullah SAW, ya Allah Ta'ala, ikhlas itu hanya orangnya aja yang kawat ya. Istiqamah dari mana? Insyaallah kemudian kita bisa istiqamah buat amin. Istiqamah sama yang berjamaah, istiqamah ikut majelis taklim. Meninggal majelis taklim kan, alhamdulillah. Ya, cuma jangan doang lah. Jadi harus meninggal lah. Maka aja aku kami bila Jumat mengkulai anti luar biasa. Yang ada yang bisa bila Jumat, bila minggu tadi kan minggu sebelumnya kan, bila Jumat sekalinya Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ngabar orangnya, kejam. Pas ini lo pikir, saatnya itu diminum biasanya sadar pula orangnya. Bukannya hanya gila rumahnya, buku orangnya hanya lagi gila nikmat. Ada tahan nih napas panjang langsung berbuih apa? Ilah, total orang. Tapi lo sudah naik sudah. Udah sekali orang itu hanya jadi bila. Tapi juga kami hanya khutbah dia ada habis atas. Alhamdulillah, Pak gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jangan ngomong kasih turun ya. Latihan juga kan. Ada bisa kan kejam dia. Kejam. Kira mati tadi lah. Saja hanya jadi azan Jumat. Apa orangnya? Kertas nada ini selalu juga kejadian itu terpacul kertas. Dan arti ikhlas itu atau semua ketaatan dan ibadahmu dan amal semua amal semata-mata
bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah kita, sedekah kita, taat kita, sedekah kita semuanya memang karena Allah taala. Artinya ada mengharap balasan apa-apa. Pokoknya ibadah ya. Jangan maulitannya, tetap maulitan kada mengharap apa-apa. Itu maulitan karena mengharapkan Rasulullah. Nah itu aja niatnya, jangan ada niat yang lain. Kalau ada niat masuk niat yang di hati, nanti syaitan masuk, hanya kita jadi kada ikhlas. Dan mengharap ridhonya itu sayangnya Allah dan negeri akhirat saja. Tiada kasat itu maksudnya ya. Dan tiada maksud atau tujuan yang lain seperti ria dan menuntut pujian manusia atau mengharap jabatan dan harta dunia. Jadi beribadah di muka ini ibadah bilang ibadah itu semua ibadah. Baca aja ibadah juga untuk menghidupi keluarga. Nah di sini jangan kita itu bertujuan niat kita itu seperti ria dan menuntut pujian, mengharap pujian manusia. Bilanya kali dipuji lemas, ya kan ada orang itu belajar dipuji semangat, ya semangat dan tuik. Nah aku nekatnya, aku ini emangnya kayak apa namanya? Kayak itu kan bantu ini bang, ya itu aku dengan paling harap pada yang lain. Aku bang, nanti dia kayak bang, aku jadinya ya orang boleh deh, ya orang ke mana kisah awadok nih. Namun bilang kita itu bila orang itu menyandang di hadapan orang lainnya, ini jadi bang miskin juga, kayak bisa ibadah, kayak pian juga di hadapan orang banyak orang tua ya berarti. Nah pantas kita menundukkan diri kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, sebenarnya ada orang gitu ya, sebagian ada. Saya yang doib ini, saya tidak berdaya upaya ini, hanya bisa menyampaikan apa adanya. Nah, ini kasih orang tua ya. Mengeluh atau mengadu itu bukan di hadapan manusia. Mengadu itu saat salat tahajud sendirian melawan Allah Ta'ala. Dan ia bermanfaat ilmu dan amal kecuali benar. Kecuali benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan wa bataghi bihi wajha." Artinya sesungguhnya Allah taala tiada menerima segala amal kecuali ikhlas dan mengharap ridhonya saja. Lawan dari ikhlas itu adalah ria. Yang paling kecil daripada ria itu ujub. Yang lebih besar daripada ria sombong. Jadi sombong ini kakak apa itu? Hanya orang itu gara-gara sombong, iblis dikeluarkan daripada surga. Gara-gara sombong, Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah. Gara-gara sombong, Raja Abraham Allah Ta'ala dikirim jatuh daripada api neraka. Gara-gara sombong, Raja Namrus kalau nampak ibadah harta gara-gara sombong Allah tenggelamkan hartanya. Sombong nih paling ini apa? Umul Khabair paling ibunya dari segala dosa-dosa besar. Nah, di buah sombong ria itu mahal minta pujian. Kalau sombong itu ya berhadapan. Kayaknya aku yang paling bagus dan paling alim di sini. Di hati mas itu sombong. Nah ria di bawah ria ujub. Kecuali ya Rasulullah SAW ikhlas dan harap keridanya. Selain itu amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ria ini adalah salah satu cara di dalam kitab Siratul Talibin itu Ustaz Abdul Hasan belajar itu riwayat kita sedikit ya. Ria ini termasuk godaan syaitan menghalangi ibadah kita. Dia menghalangi ibadah itu pertama dulu taswif sabiasa, taswif atau tasawuf ya, taswif menunda. Jadi kita itu pada ibadah lagi digoda digoda dirayu dengan cara berlambat-lambat. Kayaknya dulu aja. Makanya apa dia kayak gitu. Setan ini ada 7 cara di dalam kitab Siratul Talibin ada disebutkan 7 cara. Satu, kalau kita jalan dia menunda. Kita ini dikasih betunda
kain aja dulu azan, kain aja dulu ibadah, kain aja dulu sembahyang. As-salatu khairun minan naum. Kita mesti beri teman, bagaimana bini misalnya sama selingkuh hal ini, kain aja dulu, tunggu uang ya kayu, tunggu kain dulu. Nah, bagaimana itu cara setan kita menggoda menuntut ibadah? Cara yang pertama, kain aja dulu, kain aja dulu, kita tunda aja dulu pengajian, itu kain aja, tunda perayaan, tunda ibadah, kali jadi ke masjid, tunda sembahyang duha, pas juhur hari ke sholat sunat, tunda waktu subuh, pas ke sholat sunat aja, menunda. Nah, bila ada rasa menunda, tidak langsung ke masjid. Yang kedua, kita itu disuruh digoda di masjid oleh setan, baca apa? Balakas sehingga kita balakas hanya baca akhirnya ya Allah sembahyang bacaan Fatihah ketiga, jangan rukun syarat Fatihah ketiga sampai yang balakas ketinggalan tumaninahnya. Kita baca apa? Sampai yang tarawih. Alhamdulillah 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari yang lebih amin. Nah, itu baca apa itu adalah termasuk dari syaitan. Ya, bisa melihat lah sebentar lagi itu. Nah, itulah. Cuma aneh lah. Nah, pengikutnya banyak. 7 menit aja yang itulah coba pada korupsi lagi itu. Bahkan benar tuh baju kami tulis taklim, ya baju di lingkungan bukan sampai kuburan sampai, ya jaraknya balaju. Nanti yang paling termasuk yang paling ujung godaan syaitan menghalang-halangi ibadah kita itu. Yang paling ujung itu nanti kita tuh digoda dengan masalah ketauhidan, keyakinan kita. Itu yang paling ujung. Yang paling orang tuh sudah kawal ibadah, kawal lepas daripada dia, lepas daripada ujung, lepas daripada sunnah. Dan yang paling ujung nanti tetap digoda, yang paling puncak. Nah, godaan paling tinggi adalah kita keyakinan kita itu di olahnya jadi ragu-ragu, ragu-ragu. Ujian setan, ikan bawa ibadah. Amun dasar takdir ikan surga ibadah tak ada, sembahyang tak ada, sedekah tak ada. Amun dasar kita, amun dasar orang itu, dulu dasar ikan itu celaka. Itu kalau menaikkan itu apa namanya beruntung, surga ibadah tak ada, lain usah dikasih. Nah itu nanti lain. Ide muda orang itu kan, makanya adalah ilmu perabian lah, ilmu yang ada sembahyang lagi itu. Nah, pada nama ada sembahyang lagi, ada sembahyang lagi, itu dia yang namanya enggak, bukannya itu kan buruknya, makanya yang terbatas ada sembahyang lagi, tamat bejasa, ayo bejasa sebutkan, ada tamatnya juga, bejasa. Dia ada beda, dua tahun ini kan bersemayam, juhur kasar kan, maghrib kan, baru ujiannya apa? Ibadah kadang dasar takdir kita itu apa namanya beruntung dia kan ada sembahyang lagi. Coba suruhnya ikan, tapi ikan lagi lah, berusaha makan ikan, pokoknya lah. Kita tadi kau sugih, sugih nih, tapi kau sugih tidak kan sugih, kamu supaya cari dia di rumah mau sugih, ada pakai wasilah, kalau kita nggak bilang jelas, kita bisa menilai dulu. Pakai tangan boleh, kucing minum, ya langsung minum ini, udah kalau langsung minum sapi juga. Manusia. Artinya ada wasilah ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Nah, wasilah sembahyang, puasa, ya. Karena apabila kata orang sugi-sugi kan ya tadi gurunya lain itu syaitan gurunya. Man laisa syaikhun syaitan syaikhun. Ada gurunya maka untuk yang gurunya
Terakhir, ketahuilah olehmu bahwa orang yang beramal itu terbahagia atas 3 bagian. Pertama, orang yang beramal karena takut siksa daripada Allah. Dan yang kedua orang yang beramal itu karena semata-mata melaksanakan perintah Allah. Jadi yang paling di sini ketahui bahwa orang yang beramal itu ada 3 bagian. Yang pertama beramal karena takut siksa Allah, yaitu karena takut neraka. Yang kedua memang karena beramal itu semata-mata melaksanakan perintah Allah, karena Tuhan nyuruh dia beribadah. Ya, dan mohon bedanya. Dan yang terakhir, maka inilah sepaling afdal amal. Dan yang ketiga, orang yang beramal karena ria. Orang yang beramal itu karena ria dan menuntut jabatan dan pangkat daripada manusia, maka inilah sejahtera amal. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya kita beramal ibadah itu murni karena Allah. Kita ibadah karena mustaqim, untuk ilmu, ya salawat, ya istighfar. Memang karena Allah yang nyuruh. Itu aja sudah, jangan ada yang lain. Memang karena Allah nyuruh, itu aja sudah. Sering berjumpa karena Rasulullah nyuruh. Dah, jangan ada yang lain. Nah itu. Nah mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu Allah terima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bukan majelis kali ini Allah berdosa kita, seorang kita dan satu kita seberkaan. Dan mudah-mudahan jadi asbab kita masuk surga tidak hisab. Al-Adinah al-Awwal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim